What's up everybody, welcome back to this channel, and today it's a good day to talking about. Gila, gue udah lama banget gak pakai bumper itu ya. Ya, akhirnya setelah sekian lama gue akhirnya upload lagi. Dan kali ini gue mau bahas yang banyak banget sebenarnya teman-teman gue request, tapi di sosmed gue yang lain. Mengenai gimana sih sebenarnya cara maba survive gitu kan. Karena lu kan pada maba-maba online nih gitu kan ya. Environmentnya baru gitu. Terus banyak yang nanya gimana sih caranya cari temen, gimana caranya ikut kegiatan, apakah gue harus ikut organisasi atau enggak, atau ya begitulah pokoknya. Lo kayak mencoba mencari clue gimana caranya gue bisa produktif di kampus. Nah, kali ini tapi gue gak mau bahas itu. Gue mau ngebahas 3 permasalahan yang biasa dialami sama maba duluan. Sebelum gue memberikan solusi, gue mau ngasih tahu dulu ada beberapa hal yang biasanya sama maba itu dijadikan karena mungkin ketidaktahuan informasi, jadinya hal ini tuh jadi sering dilakukan kayak gitu. Ya, ini sebenarnya juga sempat terjadi sama gue waktu pas gue maba. Ya kalau gue kan mabanya maba offline nih, karena gue dulu kuliah masih kuliah ngampus gitu. Tapi kurang lebih masalahnya tuh sama, cuma emang yang satu online sama yang satu offline aja gitu. Jadi ini 3 hal yang harus kalian perhatikan waktu pas kalian jadi maba. Guys, kalian tahu kan kalau misalnya gue tuh suka banget sama yang namanya kopi, ya kan? Gue tiap hari itu biasanya bisa minum kopi ya paling nggak 1 gitu loh, buat mood booster gue gitu kan. Di sini ada yang kayak gue nggak? Tapi gue mau ngasih tahu kopi yang nggak bisa diminum tapi gue suka banget juga. Yoi, varian terbarunya Scarlett yaitu Coffee Brightening Shower Scrub, sama ada Jolly juga nih. Dan juga ternyata ada body scrubnya loh guys. Asli ini tangan gue jadi bau kopi. Mana bau kopinya enak banget. Selain wangi, ini juga bisa buat kayak ngelembutin kulit gitu deh. Kayaknya sih gue bakal mandi pakai ini. Dan iya, bener banget. Di sini ada yang kayak gue juga nggak? Kalau misalnya lu pakai sabun Scarlett, itu cepet banget habisnya. Jadi lu kayak saking sukanya kayak gitu, jadinya lu pengen pakai lagi gitu. Jadi buat yang pengen beli ini, bisa langsung aja cek di semua e-commerce udah ada. Dan kalau misalnya kalian pengen beli ini, atau langsung cek aja di sosmednya Scarlett Whitening. Gue cobain body scrub ya. Yang pertama, cari temen. Iya banget, maksud gue cari temen aja gitu loh. Kebanyakan kalau misalnya maba karena ngerasa bukan dari daerah yang sama atau bukan dari jurusan yang sama, kayak malu aja gitu temenan gitu loh. Malu temenan ini bahkan sampai ke malu kenalan. Yang sampai kayak, dia mau gak ya kenalan sama gue? Gue dikira SKSD gak ya? Nggak. Sebenarnya nggak ngaruh gitu loh. Lu mau kenalan aja. Toh mereka juga gak tahu lu siapa gitu kan. Apalagi lu mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau yang misalnya gue di Jakarta, terus kampus gue di Malang gitu kan. Itu kan bukan daerah yang familiar buat gue. Bahkan mereka aja nggak tahu gue siapa gitu kan. Jadi kenapa lu nggak langsung kenalin aja diri lu ke sana gitu loh. Ntar paling juga kayak gini. Dih, siapa sih kok ngajak kenalan gitu. Tapi besoknya juga nggak ketemu gitu loh. Jadi ya udah kenalan aja, siapa tahu kan bisa jadi relasi buat ke depannya. Mungkin nggak waktu pas zaman lu perkuliahan, mungkin di masa yang akan datang yang lu nggak tahu kapan. Karena gue yakin relasi dan pertemanan itu adalah investasi jangka panjang. Dan bukan hal yang gak mungkin juga kalau misalnya mereka sejurusan atau enggak yang serumpun gitu. Maksudnya
mereka belajar juga mata kuliah lu, mereka bisa bantuin lu waktu pas lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain skripsi. Bukan hal yang nggak mungkin juga kalau misalnya bakal kejadian kayak gitu, karena itu terjadi sama gue gitu loh. Di saat gue udah mentok buat mengerjakan sesuatu, gue tahu nih ada temen gue yang bisa ngerjain hal itu. Ya udah, gue nanya gimana caranya, dia mau ngajarin gue apa enggak, kayak gitu. Yang kedua, nanya-nanya kapan masuk organisasi. Sebenarnya bukan cuma organisasi sih, kayak kegiatan lain juga. Mending ikut UKM semester berapa sih? Mending ikut organisasi semester berapa sih? Mending ikut magang semester berapa sih? Sebenarnya lebih kegiatan lain di luar kampus. Kalau gue nganggepnya gini, kesempatan itu belum tentu datang di saat yang lu mau. Jadi ketika lu punya kesempatan itu dan waktunya memungkinkan, sikat aja. Mungkin lu semester 1 lagi padet-padetnya, atau semester 2 lu lagi padet-padetnya gitu kan. Terus tiba-tiba lu dapet kayak tawaran job, atau enggak lu dapet tawaran proyekan kayak gitu. Terus lu mikir, aduh kuliah gue aja udah pusing, udah capek gitu kan. Terus lu kayaknya enggak dulu deh, soalnya kuliah gue lagi padet gitu kan. Kalau misalnya memang beneran padat dan lu gak bisa ngebagi waktu, ya gak masalah. Tapi kalau misalnya cuma kayak lu males ngerjain, ya belum tentu nanti di semester depan bakal ada lagi. Apalagi kalau udah nanti semester 5. Semester 5 tuh, tulis di kolom komentar semester 5 lu gimana? Pusing gak tuh? Mau meledak gak tuh pala tuh? Jadi gini, kalau misalnya kalian dikasih kesempatan buat ikut UKM, ikut lomba, ikut organisasi, udah ikut aja gitu loh. Tapi pastikan juga organisasinya itu adalah organisasi yang memang lu pilih, yang berdasarkan kemauan lo, bukan sesuatu yang memang lo kepaksa, yang kayak gue pengen ikut organisasi karena gue dulu di SMA nggak pernah ikut organisasi, gue pengen ikut UKM karena gue pengen ikut lomba, atau enggak gue pengen ini, tapi lo emang nggak ada hati di situ, nggak ada effort gitu di situ. Kayak buat apa coba, maksud gue? Ya udah mendingan nggak usah. Yang ketiga, tidak mengejar IPK. Nih gue kasih tahu ya, IPK paling penting itu sebenarnya ada di semester 1 sama semester 2. Jadi kebanyakan orang tuh baru ngejar IPK tuh kayak setelah ngelihat IPK semesternya itu kayak, kenapa nilai gue cuma segini, mau naikinnya tuh gimana gitu kan nih. Nah jadi mendingan lu semester 1, semester 2 lu tuh kayak kenceng aja dulu gitu, ngebut gitu kan, langsung wut gitu loh. Semester 1, semester 2 tuh kalau bisa dapat di atas 3,5, dapat 37, 38, 39 atau 4, itu akan jauh lebih baik. Itu akan menolong lu nanti kalau misalnya lu IPS-nya ngedrop di semester 3, semester 4, semester 5. Jadi misalnya lu IPK semester 1 3,7, 3,8. Semester 2-nya juga sekitar segituan. Nah, nanti semester 3 misalnya lu dapet 32 gitu. IPK lu tuh masih tinggi gitu loh. Dan kalau misalnya lu di semester-semester akhir yang di semester-semester berat itu udah kayak ngerasa, aduh kok gue dapet IPK susah banget gitu kan nih. Itu ada ada IPS di awal, semesteran IP semester di awal yang bisa bantu lu gitu loh. Jadi kesalahannya adalah kayak gini, ketika lu udah semester 1 terus lu nggak ngejar di pertama. Jadi lu tuh kayak ngerasa ya udahlah semesteran gue yang penting tiap semester rata gitu. Karena di kuliah itu pakainya kumulatif, nggak kayak di SMA. Di SMA itu kan kalau bisa nilai lu bagus semua nih, ya kan? Sedangkan kalau misalnya di kuliah tuh bisa lu hitung nih, ini mata kuliah yang lu bisa, ini yang lu sedikit bisa, ini yang agak lu bisa, ini yang lu nggak bisa sama sekali. Yang nggak bisa sama sekali, ya udah yang penting lulus. Yang nilai ini, ya kan, lu kejar nilainya, gitu loh. Jangan lu mengorbankan semua mata kuliah untuk mendapatkan nilai bagus, yang akhirnya nanti malah nilainya standar semua. Mendingan lu korbanin satu mata kuliah, tapi sisanya itu lu bisa ngegas gitu loh. Jadi ya gitulah pokoknya hitung-hitungannya. Jadi kayak kuliah tuh pakai strategi juga, nggak cuma lu datang kuliah, ngerjain tugas, ujian terus kayak ya udah gitu, nggak gitu loh. Ada strateginya juga, lu hitung-hitung SKS-nya, lu hitung-hitung IPS-nya, lu hitung-hitung IPK-nya, lu hitung-hitung kegiatan lu hitung-hitung apalagi ya, tongkrongan lu hitung-hitung kesempatan yang bisa lu dapet. Terus juga kalau misalnya di kuliah tuh buat maba sebisa mungkin lu udah tahu mau ngapain. Atau enggak sambil jalan lu cari lu tuh mau ngapain di kampus selain kuliah. Jadi ketika lu udah semester tua, lu ngelihat temen lu udah bermanuver dan berkegiatan di mana aja, lu malah baru berpikir kayak, ngapain aja gue kemarin nih? Aduh nyesel banget gitu kan nih. Nah sedangkan ketika lu mau masuk, ya udah selesai gitu loh. Jadi kalau bisa sih
Jangan kayak gitu. Tapi semuanya dibalikin lagi ke kalian. Kalian tuh mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Mau jadi mahasiswa kupu-kupu silahkan. Mau jadi mahasiswa kunang-kunang silahkan. Mau jadi mahasiswa kura-kura silahkan. Sesuaikan dengan kapasitas diri lo. Dan lo sendiri yang tahu diri lo kayak gimana. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini. Maybe that's all. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and see ya!